Saya lupa halaman berapa. Saya bacakan halaman yang 9. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syarat Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama al-tartibu tertib, wal muwalatu al-muwalah bersambung. Yang ketiga wal mura'atu hurufiha, menjaga semua huruf-hurufnya. Wal mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Mulai dari bismillah sampai wal-qalam, itu jaga tasdidnya. Syarat yang berikutnya wa alla yaskuta saktatan qawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qad'al qiraati, yaitu tidak berhenti baik sebentar maupun lama dengan niat memutus bacaan Al-Fatihah. Jadi dengan niat memutus baik sebentar maupun lama itu merusak bacaan Al-Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, dan membaca semua ayat-ayatnya. Wa minha, dan termasuk di dalamnya al-basmalah itu bacaan bismillah. Wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na, ini yang ditanyakan Pak Dewi. Pak Dewi, wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na, dan tidak adanya membaca atau bacaan lahan yang merusak bil ma'na, yang merusak makna. Contohnya bacaan misalkan iyyaka dibaca iyyaki atau iyyaku, itu merusak makna. Bacaan seperti itu batal bacaannya. Kalau Fatihahnya batal, dalam sebuah hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah, Fatihatil Kitab, itu sholatnya tidak sah. Jadi rentetannya ke sana. Dan selanjutnya wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, dan membaca Al-Fatihah itu dalam posisi berdiri. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, kalau sholat fardu membaca surat Al-Fatihah itu posisinya berdiri. Nah, ini yang banyak dari Quran kita. Selanjutnya wa an yusmi'a nafsahu qira'atan, wa an yusmi'a, dan memperdengarkan nafsahu, untuk dirinya, al-qira'ata bacaannya. Jadi orang membaca Al-Fatihah itu, kalau dalam Safinatul Najm, orang yang membaca itu harus mendengar sendiri bacaan, semua bacaan yang mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, huruf-hurufnya itu harus mendengar. Ini beliau yang mengatakan. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Di dalam membaca surat Al-Fatihah itu tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Misalkan begitu baca Al-Fatihah, orang salat assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kalau mustaqim, misalkan begitu, itu baca. Atau kita pas baca ihdinas shiratal mustaqim, tiba-tiba ada orang bersin, alhamdulillah, wah apa namanya itu, kita balasin alhamdulillah, itu batal bacaan Fatihah. Ini yang beliau sebutkan. Kemudian fasal yang berikutnya, faslun tasdidatul Fatihah arba'ata asyarata. Fasal yang menerangkan tentang tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu ada yang tahu? 14. Ada berapa? 14. Oh, gitu ini. Ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang mau coba menemukan berapa ini tasdid itu yang 14 itu? Siapa yang mau mencoba? Mau mencoba mana saja tasdidnya yang 14? Berapa? Kita sebar dari sini. Ayo coba. Hitung ya, sampai dihitung. 1, 2, 3, 4. Tasdid. Dari 9. Coba hitung.
Versinya ya, dia versinya kelihatan yang lain ya. Bismillah. Nah, itu aja itu. Satu. Ah, 2, ah, 3, bagus. 4, Ah, 5, ah, 6, mantap. 7, Ah, 8, ah, 9, ah, 10, 10 terus 11, 11. 12, 13, satu lagi mana? Ayo, kalau ayo lah. Kalau dia ada 14, ini sini ada 14 ini, nggak mungkin salah. 1. Baik dulu lagi. Oh ini Bismillah. Iya. Nah, siapa namanya? Pendi. Edi. Pendi. Ya. Rumah ini. Ya itu. Oh ini. Iya, Rahim. Semua tasnya ada 14. Kalau kita bacanya kurang 1, ya berarti kita cuma baca 13 tasbih dalam surah Al-Fatihah, itu bisa merusak. Di sini beliau katakan tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya nggak sah, bisa mempengaruhi ke sholat. Kalaupun ditambah juga. Apalagi ditambah. Intinya Al-Quran itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jadi kita mesti harus menjaga benar-benar, karena surah Al-Fatihah ini kita baca sehari berapa kali? 17 minimal, 17 kali. Benar kan? 17 kali ya? Kalau dalam sehari, kalau dalam sebulan berapa? Dalam setahun berapa? Dari kecil kita beberapa tahun hidup, berapa banyak Al-Fatihah. Jangan sampai sekian banyak surah Al-Fatihah kita salah bacanya. Baik, ada yang mau coba atau kita bacakan dulu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, gitu yang tasjidnya. Kita fokus ke tasjid ya, ada 14 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang banyak apa namanya kurang masuk di masuk ke Rahmanirrahim. Ada 3, 1, 2, 3 di sini. Alhamdulillahi lillahi sama Rabb. Jadi sudah 5, 3, 4, 5. Alhamdulillah tampak bahwa tasjid itu hurufnya aslinya adalah 2. Misalkan lillahi asalnya ada kemudian lillahi, kemudian la, disingkat. Jadi tambah ada 2, makanya ada tasjid di situ, maksudnya 2. Jangan dibaca 1, 2 ini tidak dibaca juga. Dia punya hak untuk dibaca. Alhamdulillahi Rabb, sedikit ditahan. Rabbil alamin. Kita benar-benar tunjukkan bahwa di situ ada tasdid. Jangan seperti ini bacanya. Lillahi Rabbil. Jadi kita benar-benar tambahkan. Lillahi Rabbil alamin. Rabb kita. Lillahi Rabbil alamin. 5 ya. Roknya kita tambahkan juga. Roknya di tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir. Baca yang banyak yang maunya
dipanjangin nir panjang, ini langsung pendek. Nir Ar-Rahmanir langsung. Nir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim 5, 6, 7. Maliki yaumin Maliki, ini juga salahnya Pak Ketua Musola ini banyak. Wow, kalau dibaca itu jadi O. Maliki yaumin, nggak jelas U-nya. Caranya harus dimonyongkan bibirnya. Maliki yau, benar-benar monyong. Jadi itu otomatis jadi Maliki Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin mim ditekan minnya sama dalnya, jadi kita tambahkan tasdidnya. Maliki yaumiddin i tambahkan ya-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ingat iya-nya. Kalau baca iya tidak boleh diputus, jangan iya. Nah, itu baca karena ya itu ada sifat ikhwa. Jadi ada suaranya yang mulai dan dia tidak boleh diputus. Gitu. Ada suara yang benar-benar bersambung dan tidak putus. Iya, kita tambahkan tasdidnya dan ianya kita beri sifat hurufnya sifat ikhwannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10 ya. 10. Kemudian shad 11. Ihdinas siratal mustaqim 11. Siratal ladzina 12. Kemudian 13 iqra 14 di al-min. Jadi semua atasnya 14. Siratal benar-benar kita kasih tasdidnya. Siratal ladzina, dal itu ada di ujung lidah bergesekan dengan gigi seri bagian atas ujung. Jadi gigi seri atas ujungnya. Alladzi. Dari ujung lidah gesekan dengan menyentuh gigi seri atas yang bagian ujung. Ujung itu yang berarti yang di bawah di sini. Jadi gigi seri atas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Kurang sedikit kita koreksi bareng-bareng. Oh, Penny mau coba lagi? Yang belum. Yang ingin perbaiki, yang ingin lebih baik, ayo silakan. Kalau ini sudah merasa sudah bisa, ya nanti kita lanjutkan rukun yang selanjutnya. Bagaimana? Kita ulang lagi. Rukun sholat itu ada yang versi 13, ada yang versi 17, ada yang versi 18, ada yang versi 19. Intinya mereka itu sebetulnya hanya penamaan aja. Satu digolongkan menjadi 2, satu diberi menjadi 3. Tapi yang paling ringkas itu ada 13 rukun yang kita tidak boleh tinggalkan dalam sholat. Yang pertama niat, masih ingat? Yang kedua
takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Yang keempat, tilawah Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Kemudian yang keenam, i'tidal beserta tumakninah. Yang ketujuh, sujud, 2 sujud beserta tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud al-akhir, duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, yang ke-10 baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke-11 baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Yang ke-12 salam yang pertama. Ya, yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun, tidak boleh salam, tidak boleh ditinggalkan. Yang terakhir adalah melakukan itu semua dengan keadaan tertib. Tertib itu berurutan, maksudnya berurutan. Jadi 13 hal itu dalam sholat tidak boleh salah, tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau bisa kita perbaiki, yang kita benar-benar jaga yaitu 13 itu. Kalau yang lain itu, kalau seandainya kita lupa itu masih ya nggak apa-apa lah gitu. Nggak apa-apa. Kalau yang ini, kalau lupa nggak repot. Dia terutama jadi imam, kalau lupa repot juga. Yang tadi keluar kali dikerjakan di jamaahnya. Iya. Kalau yang lain itu ada yang sunnah-sunnah abad atau sunnah-sunnah ayat. Bisa. Kalau yang ayat itu diganti dengan tasawuf. Contohnya tasawuf awal. Kalau lupa tasawuf awal, ini yang banyak terjadi, dan ini kalau kita nggak paham jamaahnya bisa repot. Kalau seandainya misalnya imam itu lupa ketika sholat di rakaat pertama, rakaat kedua, sholat maghrib kayak tadi misalnya, dia lupa nggak tasawuf awal, dia langsung berdiri. Posisi kalau dia sudah berdiri, kalau posisi dia sudah berdiri, itu artinya dia sudah sempurna berdirinya. Kemudian makmum kan mengingatkan, imam gitu ya, dengan baca subhanallah gitu. Kalau sudah posisi berdiri dan dia sudah siap membaca Al-Fatihah segala macam, itu artinya dia posisi dalam menjalankan sebuah kewajiban, rukun. Nah, rukun tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Jadi kalau imam sudah baca Al-Fatihah berdiri, itu makmum harus kalah, harus tahu. Gak apa-apa, kita tinggalkan sunnah tasawuf awal boleh, tapi nanti di akhir sebelum salam nanti sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Itu nanti ada pelajaran sendiri sunnah. Ini kita fokus di rukuk sama pelajaran berikutnya. Jadi kalau kondisi yang seperti itu, maka imam lanjut dia baca Al-Fatihahnya. Jangan memaksakan diri untuk terjun ke bawah, maka dia batal. Kalau imamnya nggak tahu ya ini repot. Ya, mentang-mentang dia, tadi saya lupa nggak sujud tahiyat awal, maka begitu dia sudah berdiri, dia turun lagi untuk melaksanakan sunnah. Kalau dia belum baca Fatihah, belum Bismillah, tapi udah berdiri nih ya, tapi belum baca Bismillah, belum sempurna, maksudnya belum sempurna berdirinya itu loh. Nah, kita kan tahu bahwa berdiri itu termasuk rukun. Jadi kalau posisi dia sudah berdiri, sempurna berdirinya, maka dia nggak boleh turun. Walaupun belum baca. Bismillah ya. Kan biasanya begitu dia sujud, dia berdiri, sambil berdiri itu biasanya kan jamaah yang coba ada yang mau ini yang perangkat bawa mau tahu kita tadi. Ya, Bang Iman Misalkan ya. Mau Pak.
peragakan nanti kita kan sudah belajar mulai dari dunia takbiratul ihram kita praktek dulu nggak apa-apa yang separuh. Nanti separuh Ini aja ya. menyusul. Kita posisinya sujud Jadi bawah. Ya, baru dulu aja. sujud kan. Langsung naik. Kemudian Naik. berdiri, taruh tangan dari awal. Nah saya berdiri nih. Langsung naik ya. Ya. Terus Yang yang belakang itu ya. Subhanallah. Nah, Nah, langsung ketika sudah berdiri begini kan denger nih, begini posisinya belum. nah kalau berdirinya belum sempurna, Nah, masih bisa. Maksud saya itu berdirinya belum sempurna. Belum sempurna bisa. Kalau Coba sempurna, ulangi lagi Pak Rori. Iya. Biar nanti saya praktikin langsung. Subhanallah. Nanti habis itu. Nah itu boleh dulu tasawuf awal. Ya, Tapi kalau ini kan kalau mungkin enggak. ini kan langsung begini kan, itu kan kalau itu sempurna. Tapi kalau umpamanya masih begini apa? Masih setengah. Itu kan belum sempurna, belum begini. Ya. Kalau sebenarnya belum sempurna itu boleh dia Setengah. melakukan tasawuf awal. Apa lanjut Pak Iman, kalau apa namanya coba saya pengen tahu rukuk bagaimana cara rukuk. Misalkan kita belajar dari awal niat, kemudian takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, lalu rukuk. Ini yang rukun-rukunnya kita praktek yang rukun yang kita pelajari dulu. Nanti kita pelajaran berikutnya yang sunnah-sunnahnya kita lakukan lagi kalau sudah semua sampai Maksudnya gerakannya, gerak. iya gerakannya. Coba Pak, itu Allahu Akbar. Tangannya itu diupayakan untuk menghadap kiblat dan lurus ke angkasa, menghadap ke atas dia telapannya. Coba lagi. Takbiratul ihram. Ya, upayakan tidak perlu di kuping. Di atas itu. Iya. Allah. Bagus. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama takbiratul ihram itu boleh di sini di apa namanya ini? Pundak, ya, urusan pundak. Boleh juga sampai daun telinga. Itu jangan sampai ke atas Pak. Ujung dulu. Kalau ke bawah? Tunggu. Di sini boleh. Boleh. Tapi nggak begini ya. Gitu. Boleh saja. Karena mengangkat tangan itu punya sunnah. Yang rukun itu takbirnya. Jangan sampai mengangkat tangan tapi nggak takbir, ini kesalahan besar. Yang ini yang kita temui, aneh. Yang mengangkat tangan itu sunnah, yang takbirnya rukun. Harusnya rukunnya itu yang penting, takbirnya. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar itu yang seperti kita terangkan di pelajaran yang lalu. Kita harus dengar sendiri itu bacaan Allahu Akbar, huruf-hurufnya kita harus dengar. Allahu Akbar, karena imam itu harus kencang suaranya. Jangan sampai begini, Allahu Akbar, bunyinya aja nggak kelihatan. Allahu Akbar, jadi terputus. Kalau terputus, nggak boleh. Kalau di sini harus mendengar seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hurufnya Allahu Akbar itu terdengar. Kalau jadi imam sama makmum ya terdengar sampai ke makmum. Kalau dia sholat sendiri, minimal dia sendiri yang dengar. Dia sendiri yang dengar. Tapi kalau dia sebagai imam, dia harus juga mendengarkan makmum. Bahkan kalau seandainya imamnya suaranya kecil, ya makmumnya yang salah satu harus menyampaikan itu. Pernah dengar, jadi ada imam Allahu Akbar terus makmumnya Allahu Akbar gitu. Nah itu seperti itu caranya. Lagi. Ada Jadi kan kadang-kadang kan Allah Akbar duluan niatnya, ada barang niat. Oh iya, bagus sekali. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan beliau takbir dulu. Ini yang pertama ya, takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar, baru ngangkat tangan. Di kesempatan yang lain, tentu dalam kehidupan beliau banyak sekali sholat berkali-kali. Pernah juga melakukan takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Ini juga diperbolehkan. Atau dengan cara yang ketiga, beliau tiga ini yang pernah beliau.
berbarengan Allahu Akbar. Jadi ada takbirnya lebih dulu daripada tangan, atau angkat tangan dulu baru takbirnya, atau berbarengan antara Allahu Akbar dengan takbir. Itu tiga-tiganya sah, tiga-tiganya boleh. Berarti kalau dia Akbar dulu baru niat. Baru niat itu bersama takbiratul ihram. Nah, jadi ketika baca Allahu Akbar di dalam hatinya niat. Balik lagi ke pelajaran awal. Niatnya kan panjang Pak Haji. Ini penting ini ya. Pak Haji, Ternyata ya. dia kan niatnya agak panjang nih. Jadi kan Allah niat gitu. Iya memang. Jadi ada beberapa dari kita kan sampai Allahu Akbarnya panjang. Itu untuk menyempurnakan niatnya. Tapi kalau seperti yang kita terangkan dulu, takbir itu minimal kalau sholat fardu itu ada 3, minimal yang boleh ada 3. Niat sholat, usolli, saya niat sholat. Kemudian sholat fardunya, fardu, misalkan sholat zuhur, asar, maghrib, bisa itu disebut fardunya. Usolli fardu itunya. Kemudian sama nama sholatnya, ada sholat wajib, ada sholat sunnah kan. Yang sholat fardu itu disebut sholli fardhu. Kalau maghrib, isya. Sholli fardhu maghrib, minimal 3 kata itu tidak boleh terlupa. Kalau ada Ustaz bilang berarti itu boleh. Berarti kalau rakaat apa berarti? Jadi rukun dalam ya, kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Iya. Jadi rukun di dalam takbir itu ada 3 kalau dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib itu ada baca takbirnya itu rukun dalam niatnya. Dalam niat itu ada 3 yang tidak boleh tertinggal. Niat sholat, kemudian bacaan fardu atau sunnahnya, lalu sholatnya zuhur, isya, subuh. 3 itu minimal. Adapun dibaca sempurna boleh. Baca sempurnanya di belakang di sini juga ada panjang. Fayaqulu al-musalli, maka orang yang sholat itu mengatakan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Banyak sekali. Itu versi niat yang lengkap. Versi niat yang lengkap disebutkan semua. Di sini ada. Ini kapan-kapan nanti kita carikan nanti biar banyak, biar buat belajar di sini. Insyaallah. Cuma saya belum sempat. Tapi minimal itu 3 yang kau boleh ditinggalkan. Usolli fardhu al-isya, misalnya. Sholli fardhu al-isya itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau tinggalkan 1 saja itu niatnya kurang, nggak sah berarti. Ketika baca takbir, Allahu Akbar itu sholli fardhu al-isya itu minimal. Jadi nama menyengaja namanya al-qasdu. Usolli itu al-qasdu. Al-qasdu menyengaja, saya itu sengaja niat, sholat itu niat. Kemudian disebutkan al-fardhiyah atau sunnahnya. Sholat fardu, kita sholat niat sholat fardu. Kemudian disebutkan ta'yin sholatnya. Ta'yin itu zuhur, isya, maghrib dan sebagainya. Kalau sholat sunnah lain lagi. Kalau sholat mutlak lain lagi. Sholli, kalau sholat mutlak itu cukup sholli udah masuk takbir. Sholli niatnya itu terus sholat mutlak. Kalau sholat rawatib itu disebutkan latihannya. Ya, dia. Tadi Pak Andi mau waktu takbir itu kita posisi tangan ini rapat atau sedang atau berapa gitu? Ya. Posisi takbir itu tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lengah, tidak terlalu rapat, tidak terlalu lengah. Misalkan ini kan terlalu rapat, tidak perlu rapat-rapat juga nggak perlu. Biasa aja, biasa. Yang penting itu diupayakan jari-jarinya itu mengarah ke atas, terus menghadap ini. Kiblat dah. Iya, menghadap kiblat. Itu.
Kemudian tadi hampir udah ya. Terus apa lagi? Baca Al-Fatihahnya ini. Ingat, alhamdulillah itu tak boleh panjang-panjang. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Itu salah baca. Dunia itu pendek. Alhamdulillah, dulillah. Sampai waladhdallin. Ya barangkali ada yang mau coba, boleh. Kalau nggak ada, ya kita mau coba baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ada 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hero ada 5. Bismillahirrahmanirrahim ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bisa dilatih ya. Yang penting tasdidnya ya, tasdidnya benar. Cuma rohnya kelebihan itu rohnya 5 itu, rohnya 2. Hirwah. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang Rabbinya kurang hidupkan. Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nanti rohnya di itu ya. Kurang. Di- Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ulang Maliki. Maliki yaumiddin. Ini aja. Coba itu bibirnya dimajuin. Maliki yaumiddin. Kurang. Sempurnakan sampai ke situ. Begini, Pak. Maliki Maliki yaumiddin. masih sedikit lagi kurang. Maliki yaumiddin. Itu seperti itu. Benar-benar di hak hurufnya dikasih. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ini dannya pendek. Na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Terus. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lumayan. Ngomong juga. Awas kalau salah. Ayo, ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih haram ini? Terus. Tasdidnya dijaga ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robnya kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kurang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalnya kurang jelas nih dalnya. Dal ya? Maliki yaumiddin. Kata dulu gitu ya? Dalnya itu ya? Di tasdid syiddah. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzi siratal ladzi. Ya. Tipis ya, tipis. Istighfar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Ghairil maghdubi ditahan. Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim. Ya, yang jelas harus ditambahkan lainnya karena dia juga lain itu punya sifat dari suaranya mengalir, suaranya mengalir. Di samping itu dia juga huruf isti'ala, dia tebal. Jadi kalau punya huruf tebal, lidahnya, pangkal lidahnya diangkat. Ghairil maghdubi alaihim bukan Bukan yang lima ini ya. pokoknya boleh begitu tapi jangan ditekan. Boleh tapi nggak ditekan. Baru nyampe lamnya baru ditekan. Ini lamnya. Ya, gak apa-apa, nanti kita sementara cukupkan sambil berjalan untuk bahas rukun berikutnya yang kelar namanya. Nanti tapi tetap kita perbaiki bacaan Al-Fatihahnya karena sangat penting. Ruku gimana cara ruku? Setelah baca sholat Al-Fatihah kemudian baca sholat pendek, lalu ruku itu yang terpenting ada 4 hal. Kepalanya tidak terlalu dingkluk, juga tidak terlalu dongak. Dia lurus sejajar dengan apa ini? Lehernya itu lurus lagi sampai ke punggungnya. Jadi mangkuknya itu lurus. Itu yang pertama. Kepalanya tidak ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Punggungnya lurus. Ada 2. Yang ketiga, tangannya apa ini? Telapak tangan menyentuh lutut. Tunggu dulu, menyentuh sebentar. Saya terangkan dulu baru kita praktek. Menyentuh lutut, tangan menyentuh lutut. Lututnya tidak boleh dimajukan. Posisi kaki tetap lurus. Nah, ini 4 hal ini rukun dalam rukun yang perlu diperhatikan itu. Posisi kaki lurus sejajar, kemudian tangan menyentuh di lutut, menyentuh tangannya menyentuh di lutut. Nah, pegang lutut. Kemudian posisi punggungnya sejajar dengan kepalanya. Bisa di ini ya. Terus bikin letter L. Iya betul ya. Posisi jari-jari tadi Pak Hamdi. Posisi jari-jari agak diregangkan, agak dibuka. Posisi jari-jari buka dan posisi jari-jari ini menghadap kiblat. Posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi begini. Ayo coba yang bisa dipahami ya, saya ulang lagi. Kepala tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu ke bawah, selurus dengan leher dan punggung. Lalu berkaitan dengan kaki tetap harus lurus, lututnya lurus, kakinya lurus, tangannya telapak tangan berada di lutut, jari-jarinya ke bawah lutut, jari-jarinya dia menghadap kiblat semuanya. Coba di ini ya. Ya, coba diperhatikan. Mau lihat di sini aja. Madhabnya sholat. Kalau saya ke sana nggak kelihatan. Nah, dari dia Sini sini. begini aja kan? Ya. Kelihatan kan ya. Anda menghadap tempat tidur. Bagus. Masih kurang. Kepalanya Lurus. Harus agak ini, nih, lurus. Kan
biasanya bagaimana panjang tangan nih? Kalau seumpama dia tangannya panjang, ya kan? Kalau untuk begini berarti kita tepuk tangannya dia. Nih, Enggak, semua ukuran sudah normal. Jadi ketika telapak tangan itu memegang lutut, itu otomatis lurus, otomatis. Yang bisa kesalahan itu ketika ini telapak tangan tidak memegang tepat di lutut, memegang di bawahnya, maka itu rusak. Kalau Ya, begini sampai kakinya rusak. berarti kalau begini wajib. Itu sudah bagus, itu sudah benar. Cuma kepalanya pas menghadap ke sujud, Iya. pas posisi sujud. Jadi jangan ada ini. Ya itu salah. Banyak yang begini. Ya itu salah. Jadi posisi. Siapapun ukuran tangannya kayak apapun, kalau pegang lutut itu insya Allah lurus. Posisi ada Jadi dari kalau begini masih kurang bawah nih. ya kurang. pinggang ini. Ya bahkan yang maksud saya, yang lututnya harus lurus, jangan sampai begini atau iya, jadi kan ada tuh yang lututnya itu dimajuin. Iya, jadi kan. Iya. Nah itu tidak benar. Lutut yang tidak tidak benar. Posisinya lututnya tidak boleh dimajuin. Namanya ghairu irtiqai al-rukbah. Ya itu sudah benar banyak. Kemudian sebelum rukuk tadi disunahkan untuk takbir sebelum rukuk. Nah, jadi sebelum rukuk itu ada empat. Betul sekali, ada 4. Baik, mengangkat tangan itu disunahkan di 4 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, yang kedua turun untuk rukuk, yang ketiga bangun dari rukuk menuju i'tidal, yang ketiga yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal itu disunahkan untuk angkat tangan. Selain itu tidak ada lagi. Ada yang 4 rakaat ya semuanya kurang indah kalau dilihat. Coba kalau kita ikutin ini, masya Allah, sholat itu kayak kalau gerakan silat itu ada timbangannya, ada ini bagus sekali, indah sekali sholatnya itu indah banget. Terus ini masalah ruku ya, ruku itu rukunya Rasulullah SAW, ruku dan sujud itu hampir sama ukurannya, lamanya ruku itu antara sujud dan ruku itu hampir sama. Iya, qariban sawab, hampir sama. Ukuran lamanya ya, ukuran lamanya. Adapun ukuran lama itu di dalam ruku, di dalam i'tidal itu ada namanya, kita ada ruku satu lagi di dalamnya adalah tumanina. Apa itu tumanina? Ada yang tahu tumanina itu apa? Tumanina adalah bahasa Indonesia iya. maksudnya. Iya. Kalau di sini itu Ada yang jejaknya berapa saya lupa halamannya. Tapi jelas diamnya anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu diam, merasa diam. Jadi anggota tubuh itu diam, itulah tumanina. Kalau anggota tubuh itu masih gerak, yang berlanjut itu tidak sah. Contohnya, saya pernah menyaksikan sendiri rukunya lama. Mungkin ukuran subhanallahnya 3 kali. Subhanallah itu melakukan 3 kali. Tapi saya lihat dia tidak melakukan tumanina. Karena begitu dia dari atas itu turun bawah ke bawah banget sampai melebihi di atas lutut. Lalu dia berdiri mengangkat kepalanya itu sampai atas. Dan dia tidak ada jeda untuk berhenti. Jadi sukutu a'dha'i ada, kalau masalah di sini ada juga. Akhirnya at-tuma'ninatu an yasbira hatta tastaqirra a'dha'u fi hay'atir ruku'i wa yanfasila hawiyuhu an raf'ihi falau wasala ila haddil ruku'. Jadi tumanina itu ayyasbira hatta tastaqira Allah, bersabar, berhenti, bersabar atau tenangnya
hatta tastaqirra a'dha'uhu. Anggota-anggota badan itu dia posisi tastaqir itu diam, posisi diam. Sejenak. Iya, sejenak. Nah, sejenaknya itu biqadri subhanallah. Kalimat subhanallah. Ukurannya itu orang baca subhanallah. Sebenarnya cuma segitu. Tapi kalau saya jadi imam di sini, saya baca sampai kadang 5 kali karena saya mengukur. Saya kalau ruku itu biasanya saya dulukan. Saya ruku dulu, kemudian saya sebelum pas rukunya kemudian Allahu Akbar, lalu makmum ikut. Nah itu saya sudah membaca 2, itu makmum baru dapat 3. Jadi ketika saya baca 5 subhanallah, itu makmum dalam perkiraan saya itu sudah dapat 3. Jadi kalau saya 3, kemungkinan makmum dapat 1. Makanya saya perbaiki dalam ruku itu saya agak panjangin sedikit ya. Jadi kalau saya ruku itu saya ukur ada 5 subhanallah, sujud juga sama subhanallah 5 kali. Kalau subuh kadang saya sampai 7 karena rakaatnya cuma 2 rakaat, saya tambah jadi 7. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi sampai 7 atau kadang sampai 5. Ya baik, ternyata waktu sangat sempit sekali. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya itu tadi ya ulasan ruku. Jadi kita sampai ruku di dalam ruku ada tumaninah. Ukuran tumaninah itu anggota badan itu berhenti sejenak. Tastaqirru a'dha'uhu. Jadi berhenti sejenak, mulai kepalanya sampai tulang-tulangnya itu semua dalam keadaan tenang. Itu namanya tumaninah. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqan lima quliyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghairi nuqsanin wa la ziyadatin ma'a tafakkuri wa ta'ammuli Al-Qur'an al-Azim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya wajib nas'aluka ladzat as-sujud wal jannata wal-nur wa ja'al ghayra mamdud ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah